Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Minions: The Rise of Gru yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Kelly Balda dan diproduksi oleh Illumination. Film ini menceritakan tentang Gru kecil yang bercita-cita ingin masuk ke tim The Vicious 6, yaitu tim penjahat paling terkenal. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana kota yang sangat ramai. Lalu ada seorang perempuan berambut kribo yang dikejar-kejar oleh pihak anti kejahatan. Tapi perempuan itu berhasil kabur ke markasnya yang rahasia. Perempuan itu bernama Bell Bottom. Dan di sana ia telah ditunggu oleh Wild Knuckles beserta anak buahnya. Mereka mencuri peta batu zodiak legendaris. Kemudian mereka semua akan terbang ke Beijing malam itu juga. Knuckles lalu mencoba membuka gerbang yang terlihat di peta. Dan setelah terbuka, dia kemudian masuk dan langsung terjatuh ke tempat di mana batu zodiak itu berada. Saat akan mengambil batu itu, banyak yang menyerangnya. Tapi ia dengan mudah mengalahkannya. Dia pun berhasil mengambil batu itu, lalu kekuatan zodiak pun juga masuk ke dalam batu itu. Setelah itu dia pun keluar dari sana. Namun, ia telah ditunggu sama penunggu di sana dan siap menyerangnya. Knuckles kemudian mencoba menghindar sampai naik ke patung naga. Lalu memberitahu timnya untuk segera ke sana untuk menjemputnya. Dia akhirnya berhasil ditarik menggunakan tambang. Tapi sayang, Bell malah merebut batunya lalu melepaskan Knuckles begitu saja. Mereka ternyata dari penjahat, sampai teman pun dibabat. Next. Kemudian diperlihatkan sebuah sekolah dan anak-anak yang sedang belajar. Di sana mereka semua ditanya cita-cita setelah dewasa. Dan guru kemudian bertanya kepada Gru, yang ternyata dia menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang penjahat super. Seketika itu teman-temannya menertawakan Gru. Setelah pulang sekolah, Gru dan para minions meracuni ruangan teater agar dia bisa dengan tenang menonton film dengan para minion tanpa ada penonton lain. Mereka juga bermain game dengan curang dan mendapatkan banyak bonus. Sesampainya di rumah, ia memeriksa kotak suratnya dan menemukan sebuah rekaman yang harus segera dia putar. Ternyata itu adalah undangan wawancara untuk Gru dari Bell. Tapi setelah undangan itu selesai diputar, terjadi ledakan yang membuat mereka segera keluar dari mobil. Saat masuk ke rumah, ia segera ke markas yang ada di bawah tanah untuk memberitahu pasukannya tentang berita bagus tersebut. Di sana terdapat banyak sekali minions yang sedang bekerja. Gru lalu memerintahkan pasukannya untuk mendekat. Kemudian ia berkata bahwa esok The Vicious 6 akan menemuinya. Pasukan pun menyemangatinya dan menyebutnya mini boss. Tapi Gru tidak suka dengan sebutan itu. Setelah itu, dia pun segera beristirahat karena besok adalah hari besarnya. Namun tiba-tiba minions datang dan tempat tidurnya menjadi sempit. Besoknya ada sebuah berita di TV bahwa The Vicious 6 akan mengeluarkan kekuatan zodiak pada tahun baru Cina dan akan membuat liga anti penjahat kalah, dan The Vicious 6 akan menjadi penjahat terkuat sedunia. Knuckles yang melihat itu pun marah karena dia telah dibuang begitu saja oleh Bell. Dia juga menghajar anak buahnya karena meminta bayaran. Sementara Gru yang lagi bahagia bersiap untuk wawancara.
Saat akan berangkat, para minions memaksa untuk ikut, tapi Gru tetap melarangnya. Jadi para minion mengikuti Gru secara diam-diam. Gru kemudian segera masuk ke markas The Vicious dan mengatakan kata sandi yang telah diberitahu Belle. Lalu ia pun diberi sebuah CD yang akan diputar di dalam lift. Dia juga diberi senjata oleh Dr. Nefario. Dan dia sekarang berada di antara orang-orang yang akan diwawancarai juga. Untuk yang pertama dipanggil, ternyata adalah Gru. Tapi di dalam, Belle merasa heran karena Gru adalah seorang anak kecil. Lalu ditolak dan disuruh pulang tanpa dapat menunjukkan bakatnya sebagai penjahat. Saat bagian wawancara orang lain yang malah mengacau karena roket di badannya, Gru dengan kilat mengambil batu zodiak itu dengan senjata yang diberikan oleh Dr. Nefario. Setelah berhasil, ia segera kabur dan untungnya dia juga dibantu oleh Dr. Nefario untuk segera pergi. Saat di luar, Gru kaget karena ada para minion di sana dan langsung kabur dengan para minionnya. Di sana juga terlihat ada Knuckles yang melihat Gru mengambil batu zodiak itu. Gru yang dikejar-kejar pasukan The Vicious 6 mencoba menyalakan roket pada sepedanya, namun tak kunjung menyala hingga mereka pun terjatuh dari tangga dan batu itu berada di tangan minion Otto. Gru kemudian memerintahkan Otto untuk segera pulang membawa batu itu dan ia akan mengalihkan perhatian para The Vicious 6. Akhirnya Gru pun berhasil menghindar. Dan setelah sampai di rumah dengan sebuah rencana yaitu akan memberikan kembali batu zodiak itu pada Belle dan Belle akan menerima Gru di The Vicious 6. Namun tiba-tiba Otto datang, tapi malangnya batu zodiaknya telah hilang karena ia menukarnya dengan batu peliharaan. Gru sangat marah saat itu dan ia akan mencari kembali batu itu sendiri. Dia juga berkata bahwa ia lebih baik sendiri dan kemudian memecat para minion. Saat Gru akan keluar rumah, minion Kevin menahannya, tapi Gru tetap memaksa. Dan saat itu juga, Kevin melihat Gru yang diculik oleh orang yang membawa mobil dan langsung kabur. Ternyata yang menculik Gru adalah Knuckles. Gru lalu dipaksa untuk menyerahkan batu tersebut. Namun karena batu tersebut telah tertukar, dia pun dengan konyol memberikan batu peliharaan itu dan membuat Knuckles sangat marah besar dan dipaksa untuk menelpon para minion di rumahnya. Kemudian Kevin dan para minion mengangkat telepon dari Gru dan mendapatkan pesan agar batu tersebut segera diantarkan ke Francisco dalam waktu 2 hari. Jika lewat dari waktu itu, mereka tidak akan pernah lagi dapat melihat Gru. Mendengar itu, para minion pun merasa panik, terutama Otto yang merasa menyesal karena telah menukarnya. Akhirnya, ia mengingat anak tersebut, lalu menyebutkan ciri-cirinya. Keempat minions lantas bergegas untuk menemui anak tersebut. Tapi yang menemui anak itu hanya 3 minion saja. Sedangkan Otto yang masih berada di luar, tak sengaja melihat batu itu dipakai oleh paman anak itu. Dan dia lantas langsung mengejar pria itu dengan kendaraan yang ada. Kevin dan kawan-kawan yang mendengar batu itu telah diberikan kepada pamannya lantas langsung keluar. Namun tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sebuah bus yang bertuliskan Francisco. Dan langsung saja mereka mengejar bus itu tanpa berpikir Otto ada di mana. Sedangkan The Vicious bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada rumah Gru. Sementara para minion yang sudah tiba di bandara ternyata tidak diperbolehkan masuk. Tapi mereka tak kehabisan akal. Mereka melihat seorang pilot, lalu mereka pun menyamar menjadi pilot. Kekacauan pun terjadi ketika pesawat dikendalikan para minion. Dan pada akhirnya pesawat pun tiba di bandara tujuan dan berhasil landing dengan sempurna. Sedangkan Gru kini telah diikat oleh Knuckles dan diberi waktu 48 jam supaya batu itu cepat dikembalikan. Kalau tidak, maka Gru akan ditebas habis. Otto yang memakai sepeda terus mengejar pria itu hingga ia tak sadar bahwa dia sudah melewati beberapa kota. Sementara Kevin dan kawan-kawan melihat peta
yang ternyata sebentar lagi sampai di rumah Knuckles. Mereka kemudian memanfaatkan kereta agar bisa dengan cepat sampai di tempat tujuan. Setelah sampai, ternyata rumah itu dijaga dan mereka mencoba menyamar sebagai pot bunga. Namun, itu semua hanya sia-sia. Mereka tetap saja ketahuan, yang membuat para minion itu dikejar-kejar. Dan pada saat terpojok, mereka lalu disiksa. Dan kejadian itu dilihat oleh seorang ibu-ibu dari dalam rumah. Setelah keluar, ibu itu langsung saja mengeluarkan jurus kungfunya. Satu persatu mereka dikalahkan dengan mudahnya, yang membuat Kevin beserta kawannya merasa kagum dengan kejadian itu. Mereka pun meminta ibu itu agar menurunkan ilmu kungfunya dengan wajah yang memelas. Dan akhirnya dia menuruti permintaan mereka. Sedangkan para penjahat telah tiba di rumah Gru dan mengacaukan semuanya. Dia juga menanyakan keberadaan Gru di mana. Minion pun mengatakan bahwa Gru telah diculik oleh Knuckles di Francisco. Mereka lantas langsung menyusul ke sana. Di lain sisi terlihat Kevin dan kawannya mulai latihan. Mereka diajarkan mulai dari cara menendang. Karena latihan pertama, mereka pun banyak melakukan kekonyolan. Mulai dari mengendalikan palu, yang dilanjutkan dengan gerakan karate, dan dilanjutkan lagi dengan gerakan senam. Sekarang anak buah Knuckles meminta pensiun dan memilih untuk pergi. Knuckles pun kini merasa kesepian dan memutuskan untuk menjadikan Gru sebagai timnya karena Gru adalah anak yang berbakat dalam kejahatan. Otto kini telah berhasil mendapatkan batu itu dan meminta supaya diantarkan ke Francisco karena satu tujuan dengan pria itu. Lalu ketika Gru dan Knuckles berada di kolam, ia mengatakan bahwa Knuckles adalah satu-satunya penjahat favorit Gru. Maka dari itu, kini mereka adalah sebuah tim. Di hari kedua, para minion diajarkan untuk menguasai aungan maut, yang membuat mereka semua terpental. Dan itu juga dipraktekkan oleh minion. Hari demi hari mereka terus berlatih dengan penuh semangat dengan satu tujuan, yaitu supaya bisa menyelamatkan Gru dari tawanan penjahat. Tapi pada akhirnya mereka pergi begitu saja tanpa pamit pada si ibu, karena berpikir sudah siap mengalahkan penjahat yang menculik Gru. Setelah itu terlihat Gru yang melakukan misi pertamanya dengan Knuckles, yaitu melakukan sebuah pencurian ke sebuah toko. Dan kemudian menyelinap ke dalam toilet. Ternyata toilet itu terdapat akses jalan rahasia untuk menuju ke sebuah bank. Para penjahat lalu bernegosiasi untuk sebuah pinjaman. Tapi tiba-tiba Knuckles melakukan sandiwara kesakitan agar bisa mencuri perhatian orang-orang di sana. Sedangkan Gru berlari ke atas untuk mendekati sebuah brankas dan mengambil sebuah kunci dengan pistol perekatnya. Kemudian dia berhasil membuka sebuah brankas dan kemudian mereka pun pergi dengan keberhasilan misi pertamanya. Dan yang dicurinya hanya sebuah foto. Namun foto itu lebih berharga dari apapun. Dan bagi kalian yang tahu itu foto apa, coba ketik di kolom komentar ya cuy. Next. Dan saat itu, para minion yang menjadi ahli kungfu mendekati rumah Knuckles dan menyelinap untuk masuk. Di saat yang bersamaan, Bell dan anak buahnya pun telah tiba dan merusak rumah Knuckles juga. Setelah mengetahui bahwa Knuckles tidak ada di rumah, akhirnya mereka pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Otto kini telah tiba di Francisco, yang dimana di kota tersebut sedang diadakan perayaan Tahun Baru Cina. Knuckles dan Gru merasa terkejut dengan kondisi rumahnya yang sekarang hancur. Dan ia juga merasa sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan The Vicious 6 yang mereka lakukan. Dan memilih untuk menyerah karena merasa sudah tua. Gru yang mencoba untuk memberikan semangat malah diusir dan membuat Gru sangat kecewa. Tapi saat di jalan, dia melihat Otto yang menunggangi naga. Dan otomatis Gru pun berlari untuk menghampirinya. Di sana terjadi pertemuan yang sangat menggembirakan. Karena batu itu sudah kembali pada Gru. Tapi tiba-tiba para penjahat mengetahui semuanya. Sehingga mereka pun dikejar dan ditangkap.
Tapi apalah daya, Gru yang diikat membuat batu itu pun direbut kembali. Dan tepat di jam 12 malam adalah waktunya mereka untuk menyempurnakan kekuatan dengan batu itu. Satu persatu mereka pun berubah menjadi monster yang mengerikan. Bahkan peluru pistol pun tak sanggup mengalahkannya. Gru yang mencoba untuk kabur kini telah diikat di sebuah jam raksasa. Dan disinilah para petarung kungfu datang tepat waktu. Tapi naasnya mereka malah terkena sihir yang membuat mereka menjadi hewan yang akhirnya dikejar-kejar oleh monster. Dan disinilah Knuckles, sang kakek legend, datang untuk membalaskan dendam dari pengkhianatan mereka. Pertarungan pun tak terelakkan antara manusia, minions, dan para makhluk monster mengerikan. Satu persatu para minions dikejar, sedangkan Gru yang berada di atas jam berteriak-teriak meminta bantuan. Minion yang sedang terpojok lantas teringat gurunya, dan dia pun mengeluarkan jurus yang pernah diajarkannya dan membuat monster itu kalah. Begitupun dengan para minion yang lainnya. Mereka juga berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Dalam pertarungan itu, Otto mencoba menyelamatkan Gru yang berada di atas, dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Sedangkan Knuckles yang berjuang terlihat mencoba merebut kembali batu zodiak tersebut. Namun naga itu melawan balik, yang membuat Knuckles terbakar, lalu terjatuh. Ketika Gru akan dihabisi, mereka bertiga kemudian bersamaan mengeluarkan jurus aungannya, dan membuat para monster terpental jauh, lalu menjatuhkan batu zodiaknya. Secepat kilat, Gru mengambil batu zodiak itu. Dan dengan tertawa jahat, ia berhasil menghisap energi jahat itu, lalu menjadikan mereka hewan yang menjijikan. Para minion kembali berubah ke wujud aslinya, sedangkan Knuckles yang terluka parah dibawa ke mobil ambulans. Film ini ditutup dengan memperlihatkan acara pemakaman Knuckles yang diduga telah meninggal. Tapi secara diam-diam, Knuckles sebenarnya masih hidup. Hanya saja dia memalsukan kematiannya supaya ia tidak menjadi buronan lagi. Tamat. Itu tadi alur cerita film Minions The Rise of Gru. Sangat seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih, karena aksi-aksinya yang keren dan penuh humor yang membuat saya sangat suka sama filmnya. Dan juga karena alur ceritanya bagus. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe-nya ngap, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap! Check it out!